Oke. Emang Profesor KB di tim yang baru sekarang belum scrim-scrim sama Enggak, lu? enggak. Enggak ada lihat Scream sekarang, enggak ada nonton Scream. Ini asumsi, tolong. Oh jadi Asumsi. timnya KB belum Asumsi. scrim. Oke, kalau gitu kita bakal lihat di EVOS Legends kali ini sebenarnya Popheus terbuka sangat bebas sih kalau menurut aku pribadi. Dan Popheus ini bisa diambilkan supaya apa? Supaya nanti versi kemungkinan besar kalau dia ingin memainkan Benedetta akan lebih aman. Seperti yang sudah aku duga. Popheus ketimbang Pakuito. Kenapa? Pakuito memiliki trigger untuk seorang Popheus. Sebenarnya bisa di counter. Tapi di sisi lain Matilda dan Pakuito ini menjadi salah satu wombo combo Chomru yang sangat pedas dan juga Misro yang sangat manis, Pak Pulung. Yap, dua hero yang sangat-sangat overpower sekarang dimiliki oleh Aura Fire. Ini akan menjadi keunggulan khususnya untuk mereka walaupun terlihat dengan adanya Popheus yang mungkin nanti aja bisa ke-trigger dan bisa mengeluarkan Demonic Force-nya hingga beberapa play yang dimiliki oleh Aura Fire pun terkena. Ya tinggal bagaimana lagi apa yang bisa dilakukan oleh Fire dan apa yang bisa dilakukan oleh EVOS Legends. EVOS Legends melepaskan dua hero ini pastinya mereka nggak semata-mata melepaskan begitu aja nih. Pastinya mereka punya rencana di balik itu dengan hero-hero yang mereka tuju dan dua itu adalah sekarang yang akan mereka ambil nih, Ji. Yes, bener banget. Tapi kita lihat apakah di sini bakal Benedetta Junglers. Gila, gak enak. Jadi asisten Jace ya, ketahuan gitu gua. Oke, gameplaynya. Bahkan di sini lagi, by the way. Farsha. Ini Farsha B. Ini bakal banget menjaga posisi dari belakang karena kalau misalnya kita lihat biasanya kan Farsha tuh nge-counternya ketika tim musuh masuk ke arah backline kita. Tapi ini beda. Kalau gue lihat dari tim Aura Fire dan juga EVOS Legends ini, mereka bakal adu tabrak gimang, Pak Pulung. Wow, udah terlihat lagi ada Baxia. Akankah menjadi jungler lagi nih Profesor dengan adanya Baxia? Sosok yang sangat-sangat tebal sekali, Profesor. Ya, plus ini udah ngedinai banyak banget hal. Healing up, absorption, itu udah benar-benar bakal kekat banget dengan pasif dari Baxia sendiri. Dan rotasi yang cepat mungkin akan dipertontonkan juga oleh teman-teman dari Aura Fire. Dari opiniku pribadi melihat dari band and pick yang sudah dihadirkan, Aura Fire mungkin harus concern terhadap hero dengan rotasi yang cepat yang pertama. Oh wow, melakukan band terhadap Lunox. EVOS Legends juga bisa aja melakukan band terhadap satu buah Lilia, karena menurutku Lilia udah mulai perlahan-lahan jadi strat yang fix banget bagi seorang Vesager. Clear wave yang cepat, Kagura juga masih termasuk, tapi dengan kehadiran dari satu buah Farsha, high ground defender dari EVOS Legends sebenarnya udah cukup kuat. Dan selain itu, menurutku ada satu hero lagi yang masih up dan bisa digunakan oleh Aura Fire, itu adalah Khalid. Karena masih belum terlihat juga untuk hero EVOS Legends, kira-kira dari damage per secondnya itu siapa-siapa aja. Karena mereka baru munculin burst damage. Mereka punya Popheus, mereka punya Benedetta. Oke, rotasinya cepat. Oke, mungkin di fight-nya bagus. Sisi powernya udah ada dari Popheus. Farsha, oke. Tapi kalau misalkan Farsha-nya ini udah ke-cancel, otomatis EVOS Legends bakal minim banget untuk team fight-nya. Yuzong, pilihan yang bagus karena seperti yang kita tahu, Kabuki, dia juga mastering banget dengan Yuzongnya. Plus, dia nggak mau kalau Farsha terganggu, apalagi dengan regen yang tinggi. Dan Harit, wow, Aura Fire mau nabrak. Mereka ngebuang Harit biar EVOS Legends gak bisa ngekontes tabrakan yang dilakukan oleh Aura Fire. Dan aku nggak ragu kalau seandainya setelah ini kita akan melihat hero yang benar-benar bisa invade ke arah dalam, entah itu Chow, entah itu Jauhead. Tapi menurutku Jauhead terlalu overkill karena udah ada Matilda. So kita bakal lihat juga nanti dari pick yang keempat Aura Fire, Pak Blong. Oke, ini dia satu pen terakhir dari EVOS Legends. Terlihat tadi udah ada Yuzong, lalu ada Harit dan juga Lunox yang dihilangkan di pen-penan kita di patch yang kedua. Ini satu hero terakhir dari EVOS Legends akan langsung mengarah ke bagian mana? Karena udah terlihat ada dua sosok yang sangat tebal dan juga satu romer yang mungkin aja itu nanti akan langsung digunakan oleh Godiva. Dan sekarang akan jatuh kepada Chow ternyata. Wow, Chow Kabuki bro. Chow Kabuki kali ini diamankan karena dua memang hero kita tahu Kabuki ya. Dua hero Kabuki dan bahkan ada satu hero Kabuki yang udah diamankan Aura Fire. Aura Fire karena agak sedikit sulit mungkin Aura Fire kali ini bakal coba untuk ngamanin hero Kabuki terlebih dahulu karena dari tim EVOS Legends pun masih butuh salah satu God Laner dan bener gak? Hero Kabuki dulu, karena apa? EVOS Legends dari Clovernya belum memiliki kesempatan untuk mendapatkan pick hero-nya. Kalau aku lihat di sini, asumsi dengan Popheus di pick di first pick akan ada Benedetta Jungler, itu sangatlah possible, Profesor.
Iya, ini makanya mengambil Benedetta juga merupakan flex pick yang bisa dijadiin jungler atau bahkan ini nanti akan dimainkan kemana. Tapi aku udah yakin banget ini bakal jadi jungler dengan adanya Popheus yang mungkin akan dimainkan oleh seorang anti-match. Dan sekarang tinggal menunggu hero dari Clover. Menurutku Oke. mungkin pemilihan Ruby juga oke di sini kalau misalkan emang EVOS Legends butuh sisi power tambahan, tapi mereka akan kurang sekali dari segi damage per second. So mereka harus concern akan hal tersebut. Rafaela sudah dibawa kali ini oleh teman-teman dari EVOS Legends. Mereka akan mencoba untuk mengkontes apa yang dilakukan oleh teman-teman dari Aura Fire, heal up, slow, evac, dan stun juga ketika nabrak. Plus Granger kali ini. Tukar, Berarti dia akan ditukar tukar. juga. Yes, Ditukar. dimana ini adalah playstyle yang sangat amat menarik. Kita akan melihat anti-match mungkin dengan menggunakan Benedettanya, Pasti. Clover, atau bahkan jangan-jangan ini akan ada Granger di bagian mid lane. Kalau aku Granger Rafaela. nggak, kalau aku sini junglernya bakal Granger. Mereka itu karena nggak dapat god laner untuk seorang Clover, dia tuker be. Ketika alisnya diambil, ini mereka harus tuker. Tadinya tuh mungkin posisinya adalah Popheus dari seorang anti-match dan juga junglernya itu terhadap seorang Benedetta Versik. Tapi ini dengan adanya alis, Clover mungkin agak sedikit bingung menabrak dengan Clover, apa Popheus. untuk apa ya kan, dengan apa menabrak Aura Fire. Tapi di sini mau nggak mau antisipasi, mereka berubah planning mereka ubah jadi junglernya karena Granger, dan Benedetta ini bakal coba untuk nge-laning dan semua laningnya bakal coba dimanfaatin. Tapi Profesor, Aura Fire ini bukan kaleng-kalengnya. Kita tahu Kabuki kemarin nge-outplay seorang Drian dengan alisnya. Akankah Aura Fire akan mengamuk kali ini? Dari trafiknya menurut Profesor pribadi, lebih suka ke arah yang mana? Wah, ini early-nya bakal bener-bener nabrak banget dari Aura. So maybe early to mid bakal dipegang Aura, EVOS bakal megang late-nya. Oke, Pak Pulung? Aku selalu suka adanya marksman EVOS. Oke, kalau gini tentunya ada pantun buat Aura Fire. Si Doyok berobat kakinya gemeter. Yuk bisa yuk Aura Fire. Langsung kita menuju ke Lane of Stone. Sang naga akan melawan dengan seorang raja hutan roar. Langsung dipandu oleh Kalung Mas KB Pulung Ranger Ramas. Pak Pulung silakan. Yoi, baiklah Oji dan juga KB dan juga buat seluruh teman-teman yang sedang menyaksikan, langsung aja banjirin kolom komen kita dengan dukungan kalian, dan juga kita hilangkan komen-komen negatif tersebut. Kalau masih ada juga orang-orang tersebut, mari kita tutupin komen-komen negatif tersebut dengan kata-kata caper, 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 dan caper. Hingga sekarang anti-matchnya seorang diri di atas sana masih berjuang dan masih bisa selamat, di mana dia langsung bertemu dengan dua orang sekaligus, Ji. Tapi langsung aja ada Hai depan sana mencoba memaksa ke RKT. Flicker telah digunakan. Rhapsody dan indahnya bernyanyi kali ini di arah depan, membuat RKT harus mundur terlebih dahulu. Hai berhasil mendapatkan keuntungan, dan satu buah Little Wonder terbuka dengan sangat bebas dan bahkan anti-match. Dengan ditabrak dua player dari tim Aura Fire di arah top lane pun dia harus mundur. Sang offlaner yang digadang-gadang menjadi offlaner terkuat di season kemarin bahkan harus pulang ke base-nya terlebih dahulu, Pak Pulu. Ya benar sekali. Sementara untuk Keira sendiri, gue sangat-sangat penasaran bagaimana permainan akankah dengan Pakito, yang dimana kita melihat beberapa game sebelumnya dia sangat-sangat kuat dengan hero tersebut. Akankah kali ini dia masih bisa mempertahankan permainannya? Kan di bagian bawah Godiva udah mulai maju ke bagian depan untuk memberikan sebuah serangan terhadap RKT. Ada Soul Bloom tadi yang udah mulai masuk dan juga menghujam tubuh dari Rafael Haji. Yes, betul banget. Cutting minion dilakukan dari kedua belah pihak. Bahkan di arah bottom lane, seorang Kabuki agak sedikit struggle. Dan Godiva yang berhasil mendapatkan satu buah gold pulp-nya. Dan Keira di depan sana, knockout strike dikeluarkan. Flame Shield menuju ke arah seorang Keira di arah depan. Anti-match level 3 dan first spot akan didapatkan oleh tim Aura Fire. Hai, dengan baksian yang langsung menabrak seorang RKT tanpa ada batas. Dan bahkan Keira dengan knockout strike telah dikeluarkan. Best di depan sana, Rhapsody indahnya berjanji bakal coba dikeluarkan. Tapi ternyata Rhapsody-nya tidak bersakit damage, Profesor KB. Waduh, tapi ini early aggression yang sudah aku bilang tadi, bahwa mereka membawa dua support, artinya mereka bakal main invade. Dan kali ini yang harus lebih hati-hati adalah Godiva, karena dia nggak boleh ke pick off asal-asalan, dia harus level 4 secepat mungkin. Yep. Oke, langsung Turtle diamankan dengan retribution yang luar biasa. Versi kali ini nggak punya retribution, tapi sedangkan itu para pemain dari tim Aura Fire, lihat Kabukinya bakal coba diganggu begitu saja. Ada seorang fans yang akan membantu Clover, pergerakan yang harus mundur terlebih dahulu, gak bakal bisa untuk menumbangkan Kabuki di awal-awal. Bahkan Clover yang kali ini berada di posisi yang kurang cukup baik, Pak Pulung. Yap, dengan ada dua orang yang masih ada di area mid, Luminar hanya melihat dari kejauhan RKT seorang diri langsung dikejar dengan ada Cycling Eagle, ditampol lagi punggungnya, satu hit terakhir. Udah ada PDS yang mencoba untuk langsung memberikan sebuah backup, tapi ternyata masih gagal karena untuk Rafaela sendiri pun udah berhasil direnggut nyawanya gitu. Wow.
Oke, bakal coba diganggu, lihat Soul Bloom dengan jeruk bulir-bulir jeruk terbaik dari Indonesia. Godiva mengganggu pergerakan Desert Luminaire. Meanwhile, di arah top lane, one by one situation. Kabuki, bukan Kabuki, ternyata Keira dengan anti-match bakal coba diganggu dan anti-match bahkan kalah. Kali ini anti-match tak berdaya, dipukul mundur dengan seorang Keira. Bahkan Keira memimpin dengan satu level unggul atas seorang anti-match, Profesor. Ya, dan aku terkejut banget sampai perbedaan satu level ini sangat signifikan sekali dengan 2 assist dari Keira yang dia melakukan rotasi lebih cepat daripada anti-match. Bahkan dengan turtle pertama ini bakal jadi modal awal bagi Aura Fire Ranger, Mas. Oke, Red Sonata dikeluarkan, harta Red Sonata. Auto damage telah dikeluarkan, Godiva menjadi bulan-bulan warga 1 poin diamankan oleh tim EVOS Legends bahkan di bottom lane. Aura Fire juga menumpahkan seorang Clover. Sang bunga daun Clover harus berguguran, Pak Pulung. Oke, terlihat Pesager seorang diri udah level 5, tapi Keira masuk ke bagian tengah untuk bisa memberikan sebuah backupan juga di bawah. Kalian bisa lihat ada Snake Video, ada Snake Time, ada Fort Moment game favorit Snake Video, dan juga dapatkan kesempatan memenangkan skin spesial. Jadi download langsung Snake Videonya, jangan sampai kalian tidak menonton ataupun downloadnya, karena sekarang Federasi langsung diganggu. Jadi tumbuk perut dari Parsha, tidak sempat untuk memberikan pulir-pulir selanjutnya, hilang sudah nyawanya, Ji. Aurat bahkan Flameshot nggak memukul mundur seorang Keira di depan sana. Pertukaran pemain antara seorang Clover dan juga Kabuki bakal bertemu langsung. Hai, dirasuki oleh seorang Angela. Mencoba di cover begitu saja. Versing di depan sana bakal coba didorong, tapi ternyata Versing nggak bisa selamat dari tabrakan maut. Kecelakaan tunggal di top lane bahkan membuat Versing harus menjadi korban satu-satunya di laka lantas kali ini, Pak Pulung. Yap. Hal yang sangat baik dipertontonkan oleh Aura Fire. 5 poin kill berhasil mereka kantongin sejauh ini, tapi RKT cukup maju di bagian depan. Hati-hati, bisa aja dia langsung ditangkap. Ada Pesager dan juga Godiva di mana mereka bekerja sama untuk membuat sebuah benteng agar dari high-nya bisa melakukan farmingan dengan sangat-sangat nikmat sekali, Ji. Alright, untuk kali ini para pemain dari tim Aura Fire rotasi telah dikeluarkan. Versing menjadi pilihan. Hai, ternyata dulunya adalah pembalap drifter. Bahkan Keira di depan sana, Versing dengan Rhapsody-nya gak semua yang bisa pakai Clover is coming. Keira menjadi pilihan. Federasi telah dikeluarkan. Hai, tertinggal seorang diri karena bisa menemani dan tumbang begitu saja. Ternyata Angelanya gak bisa buy one get one free. Gak jadi masuk karena kalau Pesager masuk, dia akan mendapatkan satu buah diskon akhir tahun kali ini, Pak Pulung. Yap, sebuah miss move tadi langsung terlihat aja bagaimana tadi pergerakan dari 2 orang yang bikin oleh Aura Fire. Tertinggal sudah 1 jungler utama mereka. Namun sekarang turtle-nya pun hanya dicolek sedikit, belum dikasih kepastian, dan turtle-nya sendiri sudah masuk ke dalam dari pit-nya. RKT menampakkan wujudnya di atas sana. Pertarungan antara anti-match dan juga Kabuki masih terlihat. Udah ada Luminaire yang set up posisi, tapi belum ada inisiatif yang dilakukan oleh masing-masing playernya nih, Ji. Oke, bakal coba satu buat turtle diamankan kembali tim Aura Fire. Take 2 turtle di menit yang ke-6. Ini keuntungan dari segi gold. Lihat, 1000 gold diungguli. Rotasi menuju ke arah top lane, tapi High is coming. Ada Kabuki di depan sana, menuju ke arah seorang Versing. Tertinggal begitu saja. Kabuki bakal coba untuk Versing seorang diri tadi berdepan di ke arah belakang. Dan bahkan Versing still survive the right there. Godiva bersama dengan seorang Kabuki mencoba mengejar, tapi ternyata harapan tak sampai. Seperti memberi harapan palsu. Godiva di depan sana, flicker telah digunakan. High menuju ke arah seorang Versing. RKT save the day dan bahkan sebuah birahi membuat Hai harus tumbang. Ditukar oleh salah satu Benedetta. Anti-match tak bisa selamat lagi, Pak Pulung. Terlalu ingin mendapatkan poin kill, tapi di bagian tengah kita lihat ada Holy Baptism tadi yang membuat Pakitonya juga udah gak kuat lagi untuk bergerak. Dan juga untuk sekarang ada 1 poin kill langsung didapatkan juga oleh EVOS Legends. 2 player dari Aura Fire pun langsung bergerak mundur, di mana mereka melihat ada 1 rekannya tidak bisa melanjutkan perjuangan di arah depannya nih, Ji. Oh, kalian anak muda, hei pria-pria muda, ingat nafsu membunuhmu. Dan kali ini Keira di depan sana, RKT menjadi pilihan. Damage yang diberikan terlalu sakit, lihat dengan tampolan ke dada dan ke rahang. RKT hampir ke knock out, tapi ternyata dari RKT masih punya heal. Clover di depan sana memberikan damage. Keira bakal jadi bulan-bulanan warga di early game. Kali ini Keira sangat-sangat kuat. Clover bahkan tertinggal 2 level. Keira benar-benar Keira menjadi sebuah MVP untuk game untuk kali ini. Anti-match and Hyper Knight telah dikeluarkan menuju ke belakang, dijemput RKT dan bakal tidak ada team fight sama sekali, Pak Pulung.
Yap, 3 player udah mulai masuk dan juga bertahan ataupun memberikan sebuah serangan di area pertahanan, tapi Versik di area yang berbeda tertinggal sendirian. Apa yang terjadi di sana? Versik masih berjuang seorang diri karena Anti-Med di bagian belakang juga udah memberikan sebuah backup pada PDS yang dikeluarkan. Sedikit lagi api tersisa, tapi untuk Versiknya masih bisa mendapatkan poin kill dan juga dia masih bisa kabur dari area tersebut. Sebuah aksi pergerakan yang sangat-sangat indah dipertontonkan oleh Bai Macannya, Ji. Yes, CCTV by Living by Mandiri kali ini sudah terbuka dengan sangat bebas. Langsung ultimate telah dikeluarkan, mencoba untuk loncat-loncat. Clover tak berdaya sedikit pun dan satu buah flame setelah dikeluarkan, mencoba diselamatkan. Ican Luminer kali ini berhasil menyelamatkan seorang Clover dan bahkan bisa kita bilang kali ini Versik lagi-lagi selamat dari maut. Gak tahu bagaimana caranya, tapi Let's Knockout setelah dikeluarkan menuju ke seorang Versik menjadi bulan-bulan dan warga setengah darah terakhir. 2 orang dapatkan 4 Paris. Kami Versik kali ini mungkin tidak akan selamat lagi dari kecelakaan di bottom lane. Versik telah dikeluarkan, Isan Lumina bakal menjadi korban kedua. Burungnya sudah tertumbangkan dan bahkan Clover gak bisa berdaya. Anti-Med mencoba untuk membantu pergerakan, tapi ternyata di sana Hai berhasil kabur. Versik akan menjadi satu pilihan utama dan disesit satu hadiah tumbal dari tim fight di bottom lane terhadap seorang Facehugger 40. Yap. Ini satu player lagi dari Aura Fire di mana mereka tadi terlalu komit. Angelanya untuk kali ini pun langsung diambil begitu aja. Cuman untuk sebelumnya dari item yang udah didapatkan, ini seperti apa, Profesor? Wow, ini team fight yang terus-terusan terjadi. Continuous team fight, bahkan itemization-nya Athena Shield unik banget dari Keira. Dia nggak mau kalau misalnya dia menerima damage dealt magical yang terlalu tinggi dari Luminer dan juga dari Clover. Sehingga dengan dinai seperti ini, Keira dia menyingkirkan egonya untuk membuat War Axe untuk memberikan penetration yang lebih, tapi dia bikin ke arah durability. Ini yang unik banget, dia tahu banget dia mau team fight jangka panjang. Jadi artinya dia bakal benar-benar manfaatin durability-nya agar EVOS Legends kali ini tidak bisa melakukan deal damage terhadap Pakito-nya Pak Pulung. Oke. Demo Force pun tadi sepertinya udah langsung dikeluarkan. Flying Blood-nya langsung mengarah ke bagian belakang. Tapi untuk kali ini Clover-nya udah nggak kuat lagi. Ada Keira siap untuk melaju ke bagian depan. Ada dikejar juga di Kabuki di bagian belakang. Sedikit lagi api tersisa. Untuk Kabukinya udah nggak kuat lagi karena tadi peluru yang dimiliki oleh Versik masuk semua ke arah tubuhnya nih, Ji. Itu masalahnya bukan Versik doang, tapi Luminer Burst Damage yang berikan. Lihat, Kabuki gak bisa kepakan sayapnya, bahkan udah gak bisa terbang kembali. Satu buah Face akan menjadi pilihan di arah jungle, tapi Anti-Med as usual, dia memainkan makronya. Dia mencoba untuk melakukan satu buah gerakan, tapi Hai di depan sana gak bisa bergerak dan mencoba dimasuki dan bakal tumbang begitu saja. Hai tidak bisa diselamatkan dan bahkan buy one get one free. Akhir tahun diskon dari Aura Fire membuat EVOS Legends mendapatkan 2 poin tambahan Pak Pulung. Yap, dan itulah pedang bermata dua di saat kita menggunakan Angela. Angela mungkin bisa membantu, tapi di saat keadaan tidak baik, Angela hanya akan menambahkan poin kill untuk player dari tim lawan. Dan Lordnya udah langsung dicolek-colek. Ada Godiva melihat dari kejauhan RKT. Haruskah meriset untuk Lord kali ini? Karena sekarang pertempuran udah langsung pecah begitu aja. Karena udah ada satu lagi Saigeki langsung maju ke bagian depan. Langsung dikejar habis-habisan. Marshanya udah gak keluar lagi. Tapi untuk kali ini Versik juga udah gak kuat karena bisa bertahan. Karena sekarang serangannya terus-terusan diberikan. Ada Winter Angel langsung dikeluarkan begitu aja, tapi Anti-Med mencoba untuk kabur ke bagian belakang. Anti-Med dikejar habis-habisan. Ada satu Flame Blood lagi, tapi masih bisa selamat, Oji. Kabuki nggak ada mana. Ini beda cerita ketika Kabuki ada mana. Tapi lihat Anti-Med bakal menunggu momen dari Keira. Dan ternyata damage terlalu besar dikeluarkan. Knockout strike-nya bahkan belum keluar, membuat seorang Clover KO tak berdaya. Hai, di depan sana langsung dengan satu buah olinya menuju ke arah Bapak Lord terhormat. Dan sepertinya Lord yang pertama akan diamankan oleh tim Aura Fire. Profesor, itemnya silakan. Yes, dengan fleeting time dari Facehugger yang sudah selesai untuk dimainkan, artinya akan ada continuous team fight yang akan dimainkan oleh teman-teman dari Aura Fire. Heal up-nya, ada favor juga dari seorang Godiva. Ini yang membuat teman-teman dari Aura Fire berani untuk melakukan kontes team fight jangka panjang. Apalagi lihat Keiranya, dia udah selesai dengan War Axe, dia udah punya penetration dan damage yang sangat amat tinggi. Selanjutnya kalau dia bikin karena brute force, dia bakal lebih sustain lagi Ranger Mas. Alright, bukan begitu saja. Tapi ini kita harus lihat, Versik gak boleh seperti ini lagi. Memasangkan keadaan terlalu offset dan bahkan Luminar mencoba dikejar seorang Kabuki dengan sayapnya. Kepakan sayap yang cukup kencang ini sepertinya bukan burung merpati, tapi ini burung dara dari seorang Kabuki. Tapi di sisi lain, burung merpati dari seorang Isan Luminar mencoba untuk menahan Lord di arah top lane. Rhapsody telah dikeluarkan, mencoba diacak-acak ke arah backline. Anti-Med jadi pilihan. Alexa Final Blow udah tidak ada untuk kali ini, masih bisa diselamatkan. Lord yang masih kecil masih bisa disematkan dan masih bisa ditumbangkan oleh tim EVOS Legends 40.
Yap, Lordnya berhasil diusir mundur, tapi tidak dengan beberapa inner turret yang dimiliki oleh EVOS Legend, OG dan juga KB. Coba lihat aja, ada satu lagi inner turret di bottom lane yang berhasil dirubuhkan. Berarti untuk sisi objektif Aura Fire menang banyak. Ada 6 objektif yang berhasil didapatkan oleh Aura, tapi hanya 3 yang berhasil didapatkan oleh EVOS Legend, Ji. Alright, tapi di sisi lain Keira ini harus ditumbangin dengan 3 poin yang diamankan dan bahkan versi gak boleh offset seperti tadi lagi. RKT menuju ke arah belakang. Oh my god, purple buff-nya harus benar-benar dilepasin. Kalau dia memaksakan keadaan, ini bisa menjadi petaka buruk dan bahkan versi terculik sedikit saja, tertangkap tidak usah oleh seorang Kabuki, tertangkap dan ketabrak sama seorang Hai, ini bisa menjadi bencana kecil. Dan lihat, Sekian menuju ke arah belakang, bakal mencari seorang Kabuki di depan sana, dan Sodata hilang begitu saja. Kamu kita bersisa, burungnya merpati dan darahnya ternyata lebih sakit damage-nya. Tapi Keira memukul mundur ke arah belakang, ada Clover tapi Pesa akan menjadi pilihan kedua. Anti-Mesh di arah belakang sana, double kill looking for triple kill, terlalu jauh. Lihat, Anti-Mesh di objektif gaming, targetin bakal dikejar sampai akhir hayat Pak Pulung. Semakin ku kejar, semakin kau jauh. Inilah yang mungkin terlihat antara Anti-Mesh dan juga Facehugger. Kemanakah kau akan pergi? Gadis kecil ini masih ingin menyelamatkan dirinya, nge-buying time dan juga mencoba untuk menyelamatkan diri diikat dengan paper string. Bisakah dia selamat? Masih bisa digocek, masih bisa keluar dari Alecta Final Flow. Facehugger menggocek, kesambet Neymar dan dia selamat kau untuk kali ini. Anti-Mesh kehilangan jejaknya, Oji. God! Facehugger still survive in the right there, Pak Pulung. Permainan yang sangat-sangat indah dipertontonkan oleh Facehugger. Wow, wow, wow. Dan ini dia player goal yang sangat-sangat indah dipersembahkan juga oleh Live by Mandiri, di mana Kabuki 10.806 itulah perolehan gol tertinggi sejauh ini. Tapi Hai-nya terjebak seorang diri. Bisakah dia lari dari atas? Bukan, ada Keira yang mencoba untuk langsung masuk juga. Ini dia, aku kira kau sendiri, ternyata temanmu bersembunyi. Terjadi lagi aksi pertempuran di area tengah, di mana untuk Parsianya kali pun udah gak kuat lagi menampainya damage yang dikeluarkan. Demonic Force-nya melompat, areanya terkena damage. 2 player dari EVOS Legend pun tumbang, Ji. Oke, tapi lihat Anti-Mesh versus everybody mencoba untuk bertahan, tapi nggak bisa kali ini. Never udah tidak ada. 2 orang tersisa. Ini bencana kecil untuk yang masih ada 1 war retribution diamankan seorang versi. Keira bakal berada di gas depan. Rhapsody dikeluarkan dan bahkan knockout strike-nya nggak mau maju ke arah depan karena dari seorang versi mempunyai damage yang cukup luar biasa sakit. Jujur aja, untuk di game yang pertama kali ini Anti-Mesh diberhentikan pergerakannya oleh tim Aura Fire Professor. Yes, dan aku sangat amat terkejut ketika melihat tim fight barusan Hai seolah-olah menurutku berhasil untuk membuying time sehingga Kabukinya benar-benar menjadi late game killing farming machine. Dan kali ini siapa yang bisa menghentikan dia? Kalau seandainya dia benar-benar tempel sama Godiva, tim fight-nya ditempel juga sama Facehugger dan bahkan Versik seolah-olah tidak ada tempat aman karena Circling Eagle bakal benar-benar membawa dia kepada malapetaka, Ranger Mas. Yes, benar banget. Bahkan lihat mau mengejar Keira pun bakal menjadi sebuah perangkap yang sangat besar. Kenapa? Dia mencoba mengejar seorang Keira. Memang Keira menjadi bulan-bulan warga. Tapi kalau Keira ditukar dengan seorang Versik dan player lainnya, itu nggak worth it. It's not worth it. It's not worth it. Dan bahkan di sini Benedetta Anti-Mesh harus melakukan cutting minion kalau dia ingin memenang pertandingan. Dan bahkan Aura Fire dari seorang Keira harus benar-benar aware akan permainan dari seorang Anti-Mesh. Coba ditahan begitu saja. RKT menjadi pilihan offset yang dimiliki. Dan bahkan di sini RKT masih bisa terselamatkan dari sebuah laka lantas di arah depan. Membuat Aura Fire kali ini bakal coba untuk reset kembali tamu tim fight yang memaksakan keadaan Pak Pulung. Yap, di sini Pakito yang dimiliki oleh Keira sangat-sangat mengganggu sekali ya, Ji. Di saat Pakitoku meninju, disitulah mentalmu akan ragu-ragu. Ini adalah sebuah hal yang sangat-sangat indah, walaupun tadinya mereka mengambil resiko untuk melepaskan Pakito dan Keira, tapi Keira pun tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Keiranya melihat dari kejauhan, mereka coba set up posisi. Ada Clover dengan Cyclone Eye-nya maju ke bagian depan, melihat siapa aja yang ada di sana, tapi terlihat sangat-sangat sepi di area river ini. Di manakah keseluruhan playernya nih, Ji? Di saat Pak Kuitomo meninju, disitulah kau akan goyang keju, Pak Pulung. Dan tapi di sini kita bakal lihat orang Anti-Mesh dari bottom lane. Ternyata yang mengatur laning prediction supaya disiplin dari Aura Fire adalah Facehugger ternyata ya. Karena apa? Karena Facehugger bisa datang ke team fight dengan mudah. Dengan 1 kali pencet aja Facehugger bisa berada dimanapun kawannya berada. Dan untuk kali ini lihat RKT kambuh dengan stiker FIFA RRQ-nya di sini, Profesor.
Ya, dan bahkan untuk dari damage taken-nya lihat Hai benar-benar menjadi CSB atau calon sandbag untuk di match kali ini. Dan RKT seolah benar-benar cuma memantau apa yang dilakukan oleh Aura Fire. Aura Fire udah tinggal setup kayak gitu aja. Jadi Hai-nya bakal benar-benar jadi pusat perhatian. Sehingga ketika ngumpul, barulah Kabuki datang, Angela dari Vesager juga baru datang, Ranger Mas. Oke, anti-match menuju ke arah belakang. Versik menyelamatkan abangnya. Anti-match kali ini sang dokter anti-match. Tapi ternyata lihat di depan sana Godiva is coming. Jangan lupa itu Kabuki dengan purple buff. Mana yang gak akan habis-habis. Dan di ujung sana ada seorang Keira yang ngumpet sneaky-sneaky di arah rumput. Dan lihat nih, coba cek itu saja. Satu buah tembakan peringatan memukul mundur Keira. Dar! Nah, pulang gak lo? Dar! Pulang gak lo? Gitu, Pak Pulu. Ketahuan posisi dari Keira langsung ditembak, mana lagi nggak pakai baju lagi. Tapi RKT coba aja langsung maju, melihat tadi bagaimana pergerakan dari Godiva, ingin maju ke bagian depan. Udah ada pergerakan lagi dari Kabuki, ingin mengganggu juga ke arah purple buff. Kabukinya siap untuk maju dengan flame bloodnya, akankah dia berpindah? Tapi ternyata tidak, masih bisa diambil purple buffnya. Dan ini dia itemization-nya, Profesor. Iya, ini membawa Athena dan juga membawa brute force dari Versi karena dia tahu dia sangat amat riskan sekali kalau ditabrak asal-asalan, apalagi ada magical damage dari Kabuki. Tapi menurutku sangat menarik sekali kalau misalkan menengok dari Hunter Strike, dari item terakhir yang dibuat oleh Versik. Dia benar-benar memanfaatkan dari true damage, basic attack, dan juga Rhapsody. Jadi mau nggak mau dengan cooldown reduction, dengan movement speed, dia akan memainkan escape mechanism, tarik ulur yang akan dimainkan oleh EVOS Legends. Sementara di sisi lain, satu itemization lagi dari Hai yang aku penasaran apakah ini akan menuju kepada Twilight Armor, karena menurutku kalau Twilight Armor dia akan sangat kebal terhadap damage dari tembakan-tembakan seorang Versik. Layaknya ini kalau bisa dibilang benar-benar jadi sandbag untuk di game kali ini dari Hai-nya terhadap damage apapun, Pak Bulung. Oke. High-nya pun dengan satu box hasilnya tidak pergi ke arah yang berbeda. Tapi Godiva dengan cycling eagle-nya langsung aja mereka melakukan sebuah team fight di bagian tengah sana. Anti-match-nya masih bisa kabur dan Luminar juga masih bisa mundur ke bagian belakang, tapi tidak dengan High karena High-nya langsung menjadi korban. Kabukinya ingin pergi kemana karena Kabukinya mau langsung kejar-kejar juga. Udah terlihat lagi flame blood lama juga bagian depan, tapi terkena efek stun-nya juga. Masih bisa kabur untuk fans, tapi Versik masih didapatkan. Dan juga untuk kali ini ada satu intervention bisa melanyakan Kabukinya di tengah-tengah sana, dan Kabuki sejauh ini masih bisa menyelamatkan diri. Malah BDT-nya harus menjadi korban. Vesagernya masih bisa kabur. Kabukinya down, dilompati begitu aja. Siapa lagi akan menjadi korban selanjutnya, Oji? Sejujurnya ketika aku lagi fokus terhadap team fight seorang Versik di serang Kabuki, di sana malah Hai yang tumbang. Sejujurnya itu tidak terlihat. Memang pergerakan dari tim EVOS Legends, apalagi anti-match menyabet ke arah belakang. Dia selalu menjadi korban, tapi impact anti-match besar banget di sini. Setidaknya dia selalu membawa satu tukar satu. Glover mencoba one by one situation dengan seorang Keira kali ini. Mekanik versus mekanik, siapakah yang akan memenangkan? Tapi ternyata Keira memilih untuk mundur terlebih dahulu. Ada Godiva di depan sana dengan satu buah Matildanya. Dan kalau misalnya kalian lihat Aura Fire rapih banget untuk ngebuka team fight-nya. Selalu dengan Kabuki, dengan Godiva, dia masuk ke Versik dan juga Luminar. Gak peduli mau ada Rek, Clover, anti-match, urusan belakang. Yang gua tuju targetingnya adalah Versik dan juga anti-match, Profesor. Iya, dan bahkan dengan mindset seperti itu udah bagus banget dari seorang anti-match, di mana dia harus memisahkan team fight-nya menjadi dua. Karena kalau udah ngumpul jadi satu, Aura Fire benar-benar dapetin keuntungan banget. Dan melihat dari potensi seperti ini, satu-satunya yang bisa menjaga posisi tersebut adalah anti-match dengan Electro Final Blow-nya. Karena kalau Clover jump in, teman-teman dari Aura Fire tuh bakal nyuekin. Dan Keira, dia belum ditumbangkan sama sekali. Tapi buat teman-teman EVOS Legends juga harus worry terhadap Kabuki. Tadi dia ketika Winter Truncheon, dia langsung jual dan dia bikin Immortal. Itu merupakan refleks yang sangat amat cepat. Dan bahkan kalkulasi dari penghitungan goldnya udah ready. Jadi, untuk Kabuki ini bener-bener EVOS Legends harus worry dan concern gimana caranya untuk menumbangkan Kabuki di late game, Ranger Mas. Alright, itu dia. Kabuki benar-benar harus diburst abis. Lihat, Hai menuju ke arah belakang. Rhapsody telah dikeluarkan, tapi ternyata di sana ada tertinggal suara RKT. Flicker masih ada di depan. Dapatkan RKT bakal menjadi bola dari warga. Kabuki langsung hilang begitu saja. Luminar menjadi pilihan. Flat shot mencoba untuk save tadi, tapi ternyata tidak. Lihat, Kabukinya masih coba bertahan dengan Aegis yang dia miliki. Clover is coming menjadi save the day, dan bahkan bersama dengan Ultimate side lanernya kali ini mencoba menyelamatkan hari. Clover versus everybody telah dikeluarkan begitu saja. Immobiles dan bahkan para pemain dari tim Aura Fire lagi-lagi mundur, walaupun mereka dapetin seorang Luminar, tapi ternyata itu nggak cukup. Dan bahkan Clover masih coba untuk one by one situation, damage terlalu besar digunakan, anti-match is coming, tidak ada execute, tapi it's okay. Flicker telah digunakan, informasi telah diberikan, tandanya kali ini team fight yang dituju Keira
Jadi pilihan satu buah Sonebel Hardcast telah dikeluarkan. Clover Ultimate bakal coba menggocek dan Sonata belum bisa memecahkan siapapun di belakang sana. Bahkan Kabuki lah yang melahap seorang Clover, Pak Pulung. Dan Keiranya lagi-lagi tidak berhasil diambil. 506 itulah KDA yang dia milikin. Hanya saja Ultimate berfokus ke arah yang berbeda, tapi Keira sudah sadar akan hal itu. Dia hadir untuk bisa langsung memberikan sebuah aksi balasan terhadap aksi yang dari Ultimate. Tapi Lordnya terbuka dengan bebas tanpa adanya kontes. Gagal untuk bisa mendapatkan Lord tersebut, Niji. Oke, tapi ternyata kali ini win probability real time-nya menuju ke arah Aura Fire dengan 71%, Profesor. What happened from Evil's Legends, Profesor? Ya, ini team fight yang sangat amat rapih dari decision making yang dibuat oleh Aura Fire. Mereka tahu dengan hero nabrak seperti ini, yang dituju adalah hero-hero squishy. Versik, RKT, Luminaire adalah korban yang bisa mereka makan. Dengan estimation yang sangat amat lengkap, bahkan udah ada Immortal juga dari High. Artinya dia nggak bakal ragu untuk nabrak. Di belakangnya ada Facehugger. Ingat Facehugger punya fleeting time. Dia bakal bisa join up dengan Heartguard kapanpun. Dan again and again aku bilang, Keira, dia belum ditumbangkan sama sekali. Dia punya Malefic Roar. Jadi untuk siapapun dari EVOS Legends, armornya bakal ke-reduce. Dan kali ini teamfight setupnya mungkin bakal lebih ready untuk Aura Fire nabrak Ranger Mas. Yes, bener banget. Mereka udah ready banget di arah bottom lane juga. Udah ada Lord yang udah bisa mengamuk. Udah di menit yang ke-23. Siapapun yang mati, siapapun yang kehilangan 1 poin saja, ini bakal menjadi bencana. Kenapa? Dengan resurrection yang cukup lama. Alecto Final Bolt terkeluarkan. Dead Sonata telah di garis depan. Retribution kali ini menuju ke arah seorang Lord. Tapi ternyata di tengah sana Clover mencoba untuk membuying time. Time setelah dikeluarkan. Gak kena ke siapa-siapa. Versing coba join war. Kira tershutdown. Bahkan Clover di arah belakang sana mencoba menuju ke arah seorang Kabuki. Kabuki menjadi pilihan Codifies kami. Kabuki menuju mundur terlebih dahulu. Versing mengcover pelan-pelan. Lihat, 3 orang berkumpul. Ultimate sekarang mau tinggal diam. Dan bahkan dipaksa dengan pressure dimiliki Luminaire. Oh my god, Ultimate kali ini memberikan pesan yang luar biasa dengan depan. Hype dari bulan-bulan warga. Dan lihat, akan ku kejar sampai mati. Sampai titik darah terakhir. High is down. 3 player hilang dari Aura Fire. Ini bencana, Pak Pulung. Iya, menyisakan 2 orang. Ini dia pertempuran yang sangat-sangat epik. Siapapun nantinya yang harus dikalahkan di game pertama ini, mereka tidak boleh menyerah, mereka tidak boleh lemas. Kenapa? Karena kehebatan dirimu bukan diukur dari seberapa berhasilnya dirimu, tapi diukur dari berapa kali gagal. Tapi kamu tetap bangkit lagi dan pertempurannya kembali pecah. Ini dia pertarungan The Winter Tragedy, di mana dia langsung menyedot aja di bagian tengah. Tapi untuk Parshanya nggak kuat, sambil harus mengorbankan dirinya. Sedikit lagi SP dari Kabuki. Kabuki menghilang. Seorang diri Facehugger hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Dan ini dia game pertama untuk EVOS Legends. What epic